Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika seorang bos besar yang sangat gila kebersihan, kaku, dan perfeksionis, tiba-tiba harus berurusan dengan gadis penjaga apotek yang ceroboh namun berhati tulus? Berawal dari sebuah antrean obat yang menyebalkan, takdir justru membawa Tuan Firza pada kisah cinta yang menggemaskan dan penuh kejutan. Apakah obat yang ia cari di apotek benar-benar bisa menyembuhkan penyakitnya? Atau justru gadis itulah obat yang sesungguhnya? Simak kisah selengkapnya yang penuh drama dan pelajaran hidup ini sampai akhir. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian agar saluran ini semakin berkembang. Saya doakan bagi kalian yang sudah subscribe dan setia menonton, semoga rezekinya semakin mengalir deras seperti air, tubuhnya selalu diberikan kesehatan, hidupnya penuh keberkahan, dan senantiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana saja? Siapa tahu ada tetangga atau teman satu kota di sini. Insya Allah, semua doa baik kita akan terkabul atas izin Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Matahari siang kota Malang terasa cukup menyengat di kawasan Jalan Besar Ijen. Di balik dinding kaca sebuah gedung perkantoran mewah yang menjulang tinggi, Firza sedang menahan amarahnya. Pria berusia 30 tahun itu menatap tumpukan berkas di mejanya dengan tatapan tajam yang bisa membuat siapa saja gemetar. Firza adalah definisi kesempurnaan fisik. Berwajah tampan, berpakaian rapi tanpa satupun lipatan kusut, dan memiliki karisma yang kuat. Namun, di balik penampilannya yang sempurna, jiwanya sedang kacau balau. Proyek besar teknologi pertanian yang sedang ia rintis mengalami kendala teknis yang fatal, dan sebagai seorang perfeksionis, Firza tidak bisa mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Stres yang menumpuk membuat alergi kulitnya kambuh. Rasa gatal dan panas menjalar di lehernya, membuat suasana hatinya semakin buruk. Ia butuh obat, sekarang juga. Karena tidak ingin menunggu asistennya yang sedang cuti, Firza memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia melajukan mobil mewahnya menuju apotek, Sehat Sentosa, yang terletak tak jauh dari pasar besar. Begitu melangkah masuk, aroma antiseptik yang khas langsung menyapa hidung mancung Firza. Matanya menyapu ruangan dengan kilat ketidaksukaan. Tempat itu cukup ramai. Ada ibu-ibu yang menggendong bayi, bapak-bapak yang batuk, dan antrean yang mengular. Bagi Firza yang terbiasa dengan efisiensi dan privasi, berada di tengah kerumunan seperti ini adalah siksaan. Ia mengambil nomor antrean dengan 2 jari, seolah jijik menyentuh kertas yang mungkin sudah dipegang banyak orang. Ia berdiri di sudut paling sepi, melirik jam tangan mahalnya setiap 10 detik sekali. Di balik etalase kaca, terlihat seorang gadis muda dengan kerudung sederhana sedang melayani pembeli. Namanya Rania. Gadis itu tampak sangat sibuk. Namun senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Rania sedang menghadapi seorang ibu tua yang cukup rewel, menanyakan khasiat vitamin tulang. Suara Rania terdengar renyah dan sedikit berisik di telinga Firza yang sedang sensitif. Ibu manis, vitamin ini diminumnya sesudah makan ya. Jangan diminum pakai kopi lo, nanti kalsiumnya lari, kayak mantan, ucap Rania dengan nada bercanda, mencoba menghibur pelanggannya. Ibu itu tertawa kecil. Tapi tetap saja, proses transaksinya memakan waktu lama karena si ibu terus mengajak mengobrol. Firza mendengus kesal. Dalam hatinya, ia menggerutu tentang betapa tidak profesionalnya pelayan apotek itu. Seharusnya ia bekerja cepat, bukan malah melawak di jam sibuk. Firza mengetuk-ngetukkan sepatu kulitnya yang mengkilap ke lantai keramik, menciptakan irama ketidaksabaran. Ia menatap tajam ke arah Rania, berharap tatapannya bisa mempercepat antrean. Namun Rania, dengan segala kepolosannya, sama sekali tidak menyadari ada sepasang mata elang yang sedang mengawasinya dengan penuh penilaian. Bagi Firza, gadis itu adalah contoh kekacauan yang paling ia benci. Berisik, lambat, dan terlalu santai. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan menit, gadis, rusuh, itulah yang akan membalikan dunianya yang rapi menjadi berantakan. Akhirnya, nomor antrean 105 dipanggil. Firza menghela napas panjang, merapikan kerah jas abunya yang licin sempurna, lalu melangkah menuju meja etalase dengan wibawa seorang penguasa. Di hadapannya kini berdiri Rania, gadis penjaga apotek yang sedari tadi ia perhatikan dengan rasa jengkel. Namun,
Saat jarak mereka hanya terpisahkan oleh meja kaca, Rania yang baru saja mendongak untuk menyapa pelanggan berikutnya, tiba-tiba terdiam. Gadis itu tertegun, mulutnya sedikit terbuka, matanya membulat. Dalam hati Rania, ia harus mengakui bahwa pria di depannya ini memiliki wajah yang nyaris tanpa celah, seperti pangeran yang keluar dari buku dongeng, meskipun ekspresinya sedingin es batu di kutub utara. Ketampanan Firza sesaat membuat Rania lupa cara bernapas dengan benar. Ia gugup, tangannya gemetar pelan saat mencoba merapikan tumpukan obat di meja yang memang sedikit berantakan. Firza tidak mempedulikan tatapan kagum itu. Ia langsung menyebutkan merek salep alergi impor yang ia cari dengan nada datar dan tegas. Suara baritonnya membuat Rania tersadar dari lamunannya. Dengan terburu-buru dan salah tingkah, Rania berbalik badan untuk mengambil obat yang diminta di rak belakang. Namun, karena gerakannya yang terlalu cepat dan kurang perhitungan, sikunya menyenggol sebuah botol kaca berisi cairan antiseptik merah, obat luka, yang tutupnya belum terpasang rapat karena baru saja dipakai. Waktu seolah berjalan lambat. Botol itu tergelincir, jatuh menghantam meja kaca, dan isinya muncrat keluar dengan deras. Cairan berwarna merah pekat itu meluncur bebas, melewati batas meja, dan mendarat tepat di bagian dada serta lengan jas mahal yang dikenakan Firza. Suasana apotek mendadak hening. Firza menunduk, menatap noda merah yang kini merusak kain jas impor seharga puluhan juta rupiah itu. Napasnya tercekat. Ia merasa dunianya yang rapi baru saja diruntuhkan oleh noda merah yang mengerikan. Sementara itu, wajah Rania pucat pasi, seputih kapas. Ya ampun, Pak, maaf. Saya tidak sengaja, seru Rania dengan suara bergetar hebat. Panik menguasai akal sehatnya. Rania menyambar sekotak tisu basah yang mengandung alkohol di dekatnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menggosok-gosokkan tisu itu ke jas Firza dengan kuat, berharap nodanya hilang. Tindakan itu justru sebuah kesalahan fatal. Kandungan alkohol bertemu dengan bahan jas yang sensitif dan zat pewarna obat merah, malah membuat noda itu semakin melebar dan merusak serat kainnya. Warna jas yang tadinya abu-abu elegan kini berubah menjadi belang belontang mengerikan. Firza merasakan tangan Rania yang menggosok dadanya dengan kasar. Amarahnya memuncak, bukan meledak dalam teriakan, tapi memadat menjadi aura dingin yang menakutkan. Ia mencengkeram pergelangan tangan Rania dengan kuat, menghentikan gerakan gadis itu seketika. "Cukup," ucap Firza pelan, namun nadanya begitu tajam dan menusuk, membuat nyali Rania menciut seketika. "Kamu sadar apa yang baru saja kamu lakukan pada pakaian saya?" Rania menelan ludah, menatap mata Firza yang menyeratkan bahaya. Ia sadar, masalah besar baru saja dimulai. Firza melepaskan cengkeramannya dari tangan Rania dengan gerakan menyentak, seolah-olah ia baru saja memegang sesuatu yang kotor. Ia merogoh saku bagian dalam jasnya yang beruntung masih kering, lalu mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam dengan tulisan emas yang tampak sangat elegan. Dengan jari telunjuknya yang lentik namun tegas, ia menunjuk noda merah yang kini telah merusak serat kain jas mahalnya secara permanen. "Asal kamu tahu, Nona," suara Firza terdengar rendah namun penuh penekanan di setiap suku katanya. "Jas yang kamu rusak ini terbuat dari bahan wol Italia pesanan khusus. Saya baru membelinya minggu lalu seharga 20 juta rupiah. Dan sekarang, berkat kecerobohanmu yang luar biasa, jas ini tidak lebih berharga dari kain pel." Mendengar nominal 20 juta rupiah disebut, lutut Rania terasa lemas seketika. Wajahnya yang tadi pucat kini semakin kehilangan darah. 20 juta rupiah? Itu setara dengan gajinya selama hampir 1 tahun bekerja di apotek ini tanpa makan dan minum. Rania membayangkan motor metik kesayangannya yang kreditnya belum lunas. Bahkan jika dijual pun, harganya tidak akan cukup untuk menutupi setengah dari kerugian itu. Saya tidak punya uang sebanyak itu, Pak," cicit Rania dengan suara yang hampir menangis. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata tajam pria di hadapannya. "Gaji saya di sini pas-pasan. Tolong beri saya keringanan, Pak. Saya bisa mencicilnya, mungkin 10 tahun. Firza mendengus remeh. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang menakutkan. Otak bisnisnya yang cerdas tiba-tiba berputar cepat. Ia teringat akan proyek pertanian herbal yang sedang macet, karena kurangnya tenaga ahli yang paham betul tentang tanaman obat tradisional secara mendalam, bukan hanya teori buku.
Dan gadis di depannya ini, meskipun ceroboh, jelas memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. 10 tahun terlalu lama. Saya tidak punya waktu untuk menunggu recehanmu, potong Firza tajam. Ia menatap Rania dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menilai barang dagangan. Saya beri kamu satu penawaran yang tidak bisa kamu tolak. Karena kamu tidak punya uang, kamu harus membayarnya dengan tenaga. Rania mendongak kaget, pikiran buruk sempat melintas di benaknya. Namun Firza segera melanjutkan kalimatnya dengan nada dingin seorang bos besar. Saya butuh asisten untuk riset tanaman obat di perusahaan saya selama 3 bulan penuh. Tugasmu sederhana, ikuti semua perintah saya, jangan membantah, dan pastikan proyek saya berhasil. Jika kamu setuju, utang 20 juta ini saya anggap lunas. Tapi jika kamu menolak, pengacara saya akan mengirimkan surat gugatan resmi ke rumahmu besok pagi. Pilih mana? Rania ternganga. Pilihan itu bagaikan buah simalakama. Namun, membayangkan orang tuanya harus berurusan dengan hukum membuat Rania tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati dan tangan gemetar, ia mengangguk pelan, menyerahkan nasibnya pada pria arogan yang bahkan ia belum tahu namanya itu. Pagi itu, Rania melangkah masuk ke lobi gedung perkantoran Firza di Jalan Ijen dengan perasaan campur aduk. Penampilannya hari itu sungguh mencolok mata dan menjadi pusat perhatian. Di tengah lautan karyawan yang memakai kemeja putih, hitam, atau abu-abu yang terlihat kaku dan seragam, Rania datang mengenakan blus kuning cerah bermotif bunga matahari dan rok plisket yang warnanya tak kalah meriah. Ia terlihat seperti sebuah permen warna-warni yang tersesat di toko barang antik yang suram. Satpam di pintu depan bahkan sempat menahannya, mengira Rania adalah pengantar catering yang salah alamat. Sementara itu di lantai teratas, Firza sedang duduk di kursi kebesarannya sambil memijat pelipis yang berdenyut nyeri. Jadwal rapat hari ini sangat padat, dan ia butuh asupan kafein segera untuk menjaga matanya tetap terbuka. Ia menekan tombol telepon internal dengan kasar, menghubungi meja sekretaris. Mana asisten baru itu? Suruh dia masuk dan bawakan saya kopi hitam. Tanpa gula, air panas 90 derajat pas. Jangan lebih, jangan kurang 1 derajat pun, perintah Firza tanpa basa-basi. Rania yang baru saja mendapat pengarahan singkat dari Bimo, sekretaris Firza yang murah senyum dan sedikit cerewet, langsung bergegas menuju dapur kantor. Namun, saat melihat toples kopi bubuk di sana, kening Rania berkerut dalam. Ia teringat wajah Firza yang kemarin terlihat pucat pasi dan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Sebagai orang yang paham kesehatan herbal, nurani Rania memberontak. Memberi kopi hitam pekat pada perut kosong orang yang jelas-jelas sedang stres dan mungkin punya masalah lambung adalah sebuah kesalahan besar. Dengan kenekatan luar biasa, Rania mengeluarkan botol minuman dari tasnya. Ia memang selalu membawa racikan jamu buatan neneknya untuk stamina. Ia menuangkan cairan kuning pekat itu ke dalam cangkir keramik mahal milik Firza. Aromanya tajam, khas rempah-rempah Nusantara, sangat kontras dengan aroma ruangan berpendingin udara yang steril itu. Saat Rania meletakkan cangkir itu di meja kerja Firza dengan hati-hati, sang bos besar langsung melotot kaget. Alih-alih cairan hitam pekat yang ia harapkan, ia mendapati cairan kuning keruh di hadapannya. "Apa ini?" tanya Firza dengan nada meninggi. "Saya minta kopi hitam premium. Kenapa kamu bawakan saya air keruh begini? Kamu mau meracuni saya di hari pertama kerja?" Rania menarik napas panjang, menyiapkan mental bajanya. "Maaf, Pak. Bapak kelihatan pucat sekali, seperti kurang darah. Kalau minum kopi hitam pahit, asam lambung Bapak bisa naik dan Bapak bisa pingsan pas rapat. Ini kunyit asam, resep rahasia keluarga saya. Dijamin bikin badan segar dan suasana hati Bapak membaik. Cobain dulu, Pak. Kalau Bapak kenapa-napa, saya siap dipotong gaji, maksud saya ditambah masa hukuman kerjanya." Firza ternganga mendengar keberanian, atau mungkin kepolosan, gadis ini yang berani mendebat perintahnya. Belum sempat ia menyemprot Rania dengan omelan panjang, telepon di mejanya berdering tanda panggilan penting masuk dari investor. Ia mengibaskan tangan dengan kesal, mengusir Rania keluar ruangan karena tidak mau terganggu. Sepeninggal Rania, Firza melirik cangkir itu dengan tatapan curiga dan jijik. Namun, rasa haus dan tenggorokan yang kering mengalahkan gengsinya. Ia menyeruput sedikit cairan kuning itu dengan ragu.
Matanya seketika membelalak. Rasa asam segar berpadu dengan manis gula Jawa dan hangatnya rempah langsung menjalar ke tenggorokannya, memberikan sensasi nyaman di perut. Rasanya enak. Tanpa sadar, Firza menghabiskan jamu itu sampai tetes terakhir. Dan ajaibnya, sakit kepalanya perlahan mereda. Firza menatap cangkir kosong itu sambil bergumam pelan, mengakui dalam hati bahwa gadis rusuh itu ternyata punya bakat juga. Beberapa hari setelah insiden jamu kunyit asam, Firza memutuskan untuk membawa Rania keluar dari kungkungan kantor. Agenda hari itu adalah meninjau langsung lahan pertanian herbal di daerah Batu, yang akan menjadi pusat proyek besar mereka. Mereka berangkat menggunakan mobil sedan hitam mewah milik Firza. Bimo, sang sekretaris setia, duduk di balik kemudi, sementara Firza dan Rania duduk bersebelahan di kursi belakang. Suasana di dalam mobil terasa sangat hening dan dingin, seolah-olah pendingin udara disetel pada suhu terendah. Padahal itu semua karena aura kaku yang dipancarkan oleh Firza. Sepanjang perjalanan menuju dataran tinggi Batu, jalanan mulai menanjak dan berkelok-kelok. Pemandangan kota Malang yang padat perlahan berganti menjadi hamparan hijau pepohonan dan udara yang semakin sejuk. Rania, yang malam sebelumnya harus bergadang menjaga ibunya yang sedang demam, mulai merasakan matanya sangat berat. Hawa sejuk AC mobil ditambah ayunan suspensi mobil mewah yang sangat empuk, bekerja seperti obat tidur yang ampuh bagi gadis yang kelelahan itu. Kepala Rania mulai terangguk-angguk, berjuang melawan rasa kantuk yang luar biasa. Firza yang sedang sibuk membaca berkas laporan di tablet pintarnya, sesekali melirik Rania dengan ujung matanya. Ia hendak menegur gadis itu agar tetap fokus karena ini adalah perjalanan dinas, bukan tamasya. Namun, belum sempat Firza membuka mulut, mobil tiba-tiba berbelok agak tajam di sebuah tikungan. Tubuh Rania limbung ke kanan, dan buk. Kepala Rania mendarat dengan mulus tepat di bahu bidang Firza. Tubuh Firza menegang seketika. Ia terkejut bukan main. Reaksi pertamanya tentu saja ingin segera menyingkirkan kepala itu. Ia mengangkat tangannya, jari telunjuknya sudah siap untuk menjentik dahi Rania agar bangun. Namun, gerakan tangannya terhenti di udara. Firza menoleh dan melihat wajah Rania dari jarak yang sangat dekat. Ia bisa melihat guratan lelah yang nyata di wajah polos itu. Napas Rania terdengar sangat teratur. Bahkan ada suara dengkuran halus yang sangat pelan. Entah sihir apa yang merasuki hati batunya, Firza membatalkan niatnya untuk membangunkan Rania. Ia perlahan menurunkan tangannya kembali. Firza justru membiarkan bahunya menjadi bantal bagi asisten magangnya itu. Ia duduk tegak, kaku seperti patung, tidak berani bergerak sedikitpun agar Rania tidak terbangun. Selama hampir 1 jam sisa perjalanan, Firza menahan pegal di bahunya tanpa mengeluh. Di kursi depan, Bimo yang penasaran dengan keheningan di belakang, melirik sekilas lewat kaca spion tengah. Ia melihat pemandangan langka itu, bosnya yang terkenal anti sentuhan fisik dan galak, kini sedang merelakan jas mahalnya ditekuk dan dijadikan sandaran tidur. Bimo tersenyum geli sambil menahan tawa, menyadari bahwa benteng pertahanan bosnya perlahan mulai retak oleh gadis sederhana di sebelahnya. "Pak, sebentar lagi kita sampai," ucap Bimo pelan, memecah keheningan. "SSTT, pelankan suaramu. Jangan berisik," bisik Firza tajam sambil melotot ke arah spion, seolah menjaga tidur seorang putri raja. Nasib sial rupanya belum mau pergi dari hari mereka. Tepat ketika memasuki kawasan alun-alun kota Batu, mobil sedan mewah yang mereka tumpangi mendadak mogok. Mesinnya mati total tanpa peringatan. Bimo, sang sekretaris sekaligus sopir dadakan, garuk-garuk kepala kebingungan sambil menelepon bengkel langganan. Sementara menunggu bantuan datang, mereka terpaksa turun dari mobil. Udara sore di kota Batu mulai terasa menusuk tulang, kabut tipis turun perlahan menyelimuti jalanan, membuat perut siapa saja yang ada di sana berteriak minta diisi. Rania, yang sedari tadi memang belum makan siang, matanya langsung berbinar saat melihat kepulan asap dari gerobak pedagang kaki lima di pinggir trotoar. Aroma kuah kaldu daging dan bawang goreng yang gurih menggelitik hidung. Tanpa pikir panjang dan tanpa rasa malu sedikitpun, Rania berlari kecil menghampiri gerobak itu, dan kembali dengan membawa sebungkus plastik berisi bola-bola tepung kanji hangat yang disiram saus kacang merah merona. Cilok. Jajanan rakyat yang murah meriah. Firza menatap bungkusan di tangan Rania dengan tatapan horor. Bagi pria yang biasa makan di restoran bintang 5 dengan standar kebersihan tingkat tinggi,
Memakan sesuatu yang dijual di pinggir jalan raya yang penuh debu adalah sebuah tindakan bunuh diri. Kamu yakin mau memasukkan benda itu ke dalam tubuhmu? Tanya Firza dengan nada jijik, sambil melipat tangan di dada. Aduh, Bapak jangan sombong dulu. Ini namanya cilok. Pak, Aci dicolok. Rasanya itu, bisa bikin lupa utang. Cobain satu deh, Pak. Mumpung hangat. Bujuk Rania sambil menyodorkan tusuk sate berisi satu butir cilok yang berlumuran saus. Awalnya Firza menolak mentah-mentah. Namun, perutnya yang kosong sejak pagi karena menolak sarapan, tiba-tiba berbunyi nyaring. Kruyuk. Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan, membuat wibawa sang CEO runtuh seketika. Dengan wajah merah menahan malu dan gengsi setinggi langit, Firza akhirnya membuka mulutnya, menerima suapan cilok dari tangan Rania. 1 detik, 2 detik, Firza mengunyah dengan ragu. Teksturnya kenyal dan gurih. Namun, di detik ketiga, mata Firza mendadak melotot lebar. Ternyata, cilok yang ia makan berisi ranjau alias potongan cabai rawit setan di dalamnya. Rasa pedas yang meledak di lidahnya langsung menyengat sampai ke ubun-ubun. Wajah Firza yang biasanya pucat dingin, kini berubah merah padam seperti kepiting rebus. Keringat sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. Ia kepedasan setengah mati. Air. Firza megap-megap sambil mengibaskan tangan di depan mulutnya, panik mencari minum. Rania yang kaget sekaligus ingin tertawa melihat bosnya yang col jadi heboh sendiri, secara refleks menyodorkan susu kotak stroberi yang sedang ia pegang. Tanpa sadar dan tanpa mempedulikan kehigienisan lagi, Firza langsung menyambar susu itu dan menyedotnya kuat-kuat lewat sedotan yang baru saja dipakai oleh Rania. Firza menghabiskan susu itu dalam sekali teguk. Napasnya terengah-engah, matanya berair. Ia baru sadar setelah rasa pedasnya hilang, bahwa ia baru saja berbagi sedotan, sebuah ciuman tidak langsung, dengan asistennya yang ceroboh itu. Rania yang menyadari hal itu hanya bisa terkikik geli, sementara Firza memalingkan wajahnya yang masih memerah, entah karena pedas atau karena salah tingkah yang luar biasa. Kabar tentang kedekatan Firza dan asisten barunya yang unik itu, rupanya menyebar lebih cepat daripada virus flu di kantor. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Fiona, rekan bisnis Firza yang cantik, elegan, namun memiliki ambisi yang mematikan. Fiona sudah lama mengincar posisi sebagai nyonya Firza, bukan karena cinta, melainkan karena ingin menguasai kerajaan bisnis yang dibangun pria itu. Melihat ada gadis kampung seperti Rania yang berani masuk ke lingkaran terdekat Firza, alarm bahaya di kepala Fiona berbunyi nyaring. Ia harus segera menyingkirkan kerikil kecil itu sebelum menjadi batu sandungan. Kesempatan itu datang saat perusahaan akan mengadakan pesta peluncuran produk baru di sebuah hotel bintang 5. Fiona dengan senyum manis yang penuh kepalsuan menghampiri Rania di pantry kantor. Ia bersikap seolah-olah kakak perempuan yang baik hati. Rania, kamu wajib datang ya nanti malam. Ini acara santai kok. Pesta kostum untuk menghibur para investor yang sudah tua supaya tidak bosan. Temanya adalah karakter kartun yang lucu. Kamu harus pakai kostum yang paling heboh biar Firza terkesan sama dedikasi kamu. Ucap Fiona dengan nada meyakinkan, sambil menyelipkan undangan palsu ke saku baju Rania. Rania yang polos dan tidak pernah tahu menahu tentang dunia pesta orang kaya, menelan mentah-mentah kebohongan itu. Ia berpikir ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa ia bisa berbaur dan menghibur. Dengan semangat 45, Rania menyewa kostum kelinci raksasa berwarna merah muda yang tebal dan berbulu lebat dari tempat penyewaan badut ulang tahun. Malam harinya, pintu aula hotel yang megah terbuka. Cahaya lampu kristal berkilauan menyinari ruangan yang dipenuhi tamu undangan. Para pria mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang gagah, dan para wanita mengenakan gaun malam sutra yang anggun memamerkan bahu indah mereka. Suasana begitu elegan, tenang, dan berkelas. Firza berdiri di tengah ruangan sambil memegang gelas minuman, berbincang serius dengan kolega bisnisnya. Tiba-tiba, keheningan pecah. Dari pintu utama, masuklah seekor kelinci raksasa berwarna merah muda dengan telinga panjang yang terkulai lucu. Rania melangkah masuk dengan percaya diri, bahkan melambaikan tangan ke arah tamu, mengira mereka juga memakai kostum. Namun, langkahnya terhenti seketika saat menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang memakai kostum selain dirinya. Semua mata tertuju padanya.
Terdengar bisik-bisik yang menyakitkan dan tawa mengejek dari beberapa tamu. Rania membeku di tempat. Wajahnya panas di balik topeng kelinci itu. Ia sadar ia telah ditipu mentah-mentah. Di sudut ruangan, Fiona tersenyum puas sambil menyesap minumannya, menikmati pemandangan, badut, yang mempermalukan dirinya sendiri. Fiona yakin, setelah malam ini, Firza yang sangat menjaga citra akan memecat gadis memalukan itu detik itu juga. Rania merasa kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya melunak menjadi jeli. Di balik kostum kelinci yang tebal dan panas itu, keringat dingin bercucuran bercampur dengan air mata yang mulai menetes. Ia ingin sekali menghilang, ditelan bumi saat itu juga. Dengan tangan gemetar, Rania perlahan melepaskan bagian kepala kostum kelincinya. Kini, semua orang bisa melihat wajahnya yang sembab, riasan yang sedikit luntur, dan mata yang basah oleh air mata keputusasaan. Fiona yang berdiri tak jauh dari sana menahan napas, menanti momen ketika Firza akan meledak marah dan mengusir gadis udik itu. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat rahang semua orang, termasuk Fiona, jatuh ke lantai. Firza tidak berteriak. Ia tidak memarahi Rania. Pria itu justru melangkah membelah kerumunan dengan tatapan tajam yang membungkam semua bisik-bisik. Ia berjalan tegap menghampiri Rania yang sedang menunduk ketakutan. Tanpa ragu sedikitpun, Firza melepaskan jas hitam mahalnya. Dengan gerakan yang lembut namun tegas, ia menyampirkan jas hangat itu ke pundak Rania, menutupi sebagian kostum kelinci yang konyol itu. Firza kemudian membalikkan badannya, menghadap ke arah para tamu undangan dan Fiona. Matanya menyapu ruangan dengan aura dominasi yang kuat. "Kenalkan," suara Firza menggema, tenang namun penuh wibawa. "Dia adalah maskot keberuntungan untuk proyek terbaru perusahaan saya. Kami memang sengaja menghadirkan konsep yang unik malam ini untuk mengingatkan kita semua, bahwa bisnis bukan hanya soal kaku dan formalitas, tapi juga tentang kebahagiaan." "Ada masalah?" Hening. Tidak ada yang berani menjawab. Firza kembali menatap Rania, lalu dengan lembut ia menggenggam tangan gadis itu, tangan yang masih terbungkus sarung tangan bulu kelinci. "Ayo kita pulang. Tugas kamu sudah selesai," bisik Firza pelan, hanya untuk didengar Rania. Firza menarik Rania keluar dari ruangan itu, melewati Fiona yang wajahnya kini pucat pasi karena rencananya gagal total. Mereka berjalan menuju area parkir yang sepi. Di sana, di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang, pertahanan Rania runtuh. Ia menangis tersedu-sedu, merasa bodoh dan bersalah karena telah mempermalukan bosnya. "Maafkan saya, Pak Hicks. Saya bodoh. Saya ditipu." Tangis Rania pecah. Firza menghela napas panjang. Ia bersandar di pintu mobilnya, lalu merogoh saku celana dan mengeluarkan sapu tangan sutra miliknya. Dengan canggung namun manis, Firza mengulurkan tangannya, menyeka air mata di pipi Rania. Gerakannya kaku, tapi sentuhannya sangat hati-hati, seolah Rania adalah barang pecah belah yang sangat berharga. "Sudah, jangan menangis. Wajah kamu jadi makin jelek kalau menangis begitu," ucap Firza dengan nada ketus khasnya, tapi matanya memancarkan kelembutan yang belum pernah dilihat siapapun. "Lain kali, kalau ada yang menyuruhmu melakukan hal bodoh, tanya saya dulu. Saya ini bos kamu. Yang boleh menyuruh kamu jadi badut cuma saya, orang lain tidak boleh. Mengerti?" Rania mendongak, menatap mata Firza yang teduh. Di malam yang dingin itu, untuk pertama kalinya, jantung Rania berdegup kencang bukan karena takut, melainkan karena perasaan hangat yang menjalar di dadanya. Hari-hari setelah insiden pesta kostum itu terasa lebih hangat di kantor. Firza yang biasanya kaku mulai sering terlihat tersenyum tipis saat membaca laporan tulisan tangan Rania yang penuh dengan gambar-gambar ilustrasi lucu. Proyek besar, ekstrak herbal premium, yang mereka kerjakan siang malam pun sudah mencapai tahap akhir. Optimisme membumbung tinggi di udara. Firza yakin, produk ini akan menjadi terobosan terbesar tahun ini. Namun, ketenangan itu hancur berkeping-keping tepat di pagi hari peluncuran internal. Bimo menerobos masuk ke ruangan Firza tanpa mengetuk pintu, wajahnya pucat pasi sambil membawa sebuah tablet. "Pak Firza, gawat. Bapak harus lihat ini sekarang juga," ucap Bimo dengan napas terengah-engah. Di layar tablet itu, terpampang berita utama bisnis. Perusahaan saingan, Agro Makmur,
Baru saja meluncurkan produk suplemen herbal yang komposisi dan formula rahasianya 100% sama persis dengan milik Firza. Bahkan slogan iklannya pun mirip. Firza terdiam. Tubuhnya membeku, darahnya seolah berhenti mengalir. Proyek yang ia rintis dengan keringat dan biaya miliaran rupiah, kini dicuri mentah-mentah tepat di depan hidungnya. Cari tahu siapa pengkhianatnya. Sekarang, bentak Firza. Suaranya menggelegar, membuat kaca ruangan bergetar. Tim teknologi informasi bergerak cepat. Hanya dalam waktu 1 jam, jejak digital pengiriman data rahasia itu ditemukan. Kepala tim IT masuk dengan wajah takut-takut, meletakkan selembar kertas bukti log aktivitas jaringan di meja Firza. Maaf, Pak. Data itu dikirim kemarin sore pukul 5, saat kantor sedang sepi. Pengirimannya berasal dari alamat surel pribadi. Nona Rania, lapor kepala IT itu dengan suara pelan. Firza menatap kertas itu dengan nanar. Nama Rania tertera jelas di sana. Hatinya mencelos, rasa sakit yang tak terlukiskan menghantam dadanya lebih keras daripada kerugian uang. Ia teringat masa lalunya yang kelam, di mana ia pernah dikhianati oleh orang terdekatnya. Trauma itu kembali menyeruak, menutupi logika sehatnya. Padahal, kenyataan yang sebenarnya terjadi sangatlah licik. Sore kemarin, saat Rania sedang menunaikan salat asar di musala kantor, Fiona masuk ke ruangan kerja Rania. Dengan alasan baterai ponselnya habis dan perlu mengirim berkas mendesak, Fiona meminjam laptop Rania yang tidak terkunci. Dengan tangan dingin seorang manipulator ulung, Fiona menyalin semua data rahasia dan mengirimkannya ke pihak lawan menggunakan akun Rania, lalu menghapus jejaknya di folder terkirim agar Rania tidak curiga. Rania, gadis polos itu, sama sekali tidak tahu bahwa kebaikannya meminjamkan laptop telah menjadi senjata yang akan membunuhnya. Kini, di mata Firza, gadis yang mulai ia percaya, gadis yang membuatkan jamu untuknya, dan gadis yang ia bela mati-matian di pesta, hanyalah seorang penipu bermuka dua yang pandai berakting. Rania melangkah masuk ke ruangan Firza dengan senyum cerah, membawa nampan berisi makan siang yang sudah ia siapkan. Ia sama sekali tidak menyadari badai dahsyat yang siap menghantamnya. Namun, begitu pintu tertutup, senyum Rania perlahan pudar. Suasana di dalam ruangan itu terasa begitu dingin dan mencekam, jauh lebih dingin daripada suhu penyejuk udara biasanya. Firza tidak sedang duduk di kursi kerjanya, melainkan berdiri membelakangi Rania, menatap nanar ke arah jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Malang yang mendung. "Siang, Pak. Saya bawakan." "Berapa?" potong Firza tiba-tiba. Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun terdengar begitu menyakitkan. Firza berbalik badan perlahan. Wajahnya yang biasanya tampan kini terlihat menakutkan, matanya memerah menahan amarah dan kekecewaan yang mendalam. "Berapa harga yang mereka tawarkan untuk membeli harga dirimu, Rania?" Rania tertegun, bingung setengah mati. "Maksud Bapak apa? Saya tidak mengerti." Firza tertawa sinis, tawa yang kering tanpa rasa humor. Ia mengambil tumpukan kertas bukti dari mejanya dan melemparkannya ke udara. Kertas-kertas itu berhamburan jatuh di sekitar kaki Rania seperti daun kering. Rania memungut salah satu lembarannya. Matanya membelalak saat melihat tangkapan layar surel pribadinya yang mengirimkan data rahasia perusahaan ke pesaing. "Itu, Pak, demi Tuhan, saya tidak pernah mengirim ini. Saya bahkan tidak paham isi data ini. Pak, percayalah sama saya." Rania mencoba membela diri, suaranya bergetar hebat, air matanya mulai menggenang. Ia melangkah maju mencoba meraih tangan Firza, namun pria itu mundur selangkah dengan tatapan jijik. Firza menatap Rania dengan tatapan yang menghancurkan hati. Luka lama akibat pengkhianatan di masa lalu membuatnya buta akan penjelasan. Bagi Firza, bukti digital itu sudah mutlak. Ia merasa bodoh karena sempat membuka hatinya untuk gadis ini. "Saya bisa mentolerir kecerobohanmu menumpahkan obat mahal di jas saya, Rania. Saya bisa mentolerir tingkah konyolmu di kantor. Tapi satu hal yang tidak akan pernah bisa saya maafkan adalah pengkhianatan," ucap Firza dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Ternyata benar kata orang, jangan pernah memelihara anak macan. Saya memberimu pekerjaan, memberimu kesempatan, dan ini balasanmu? Menusuk saya dari belakang demi uang? Pak, tolong dengarkan saya dulu." Rania menangis terseduh-seduh,
dadanya sesak. Cukup. Keluar dari ruangan saya sekarang juga, bentak Firza, telunjuknya mengarah lurus ke pintu keluar. Ambil barang-barangmu, dan jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Utangmu saya anggap lunas, karena harga dirimu ternyata jauh lebih murah dari jas saya. Pergi. Pengusiran itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Rania menatap Firza untuk terakhir kalinya, berharap melihat keraguan di mata pria itu, namun yang ia temukan hanyalah tembok es yang kokoh. Dengan hati hancur berkeping-keping, Rania berlari keluar ruangan sambil menutupi wajahnya yang basah oleh air mata, meninggalkan Firza yang kembali berdiri sendirian dalam kesunyian yang menyiksa. Langit sore di pinggiran sungai berantas tampak kelabu, seolah turut merasakan kesedihan yang menggelayuti hati Rania. Gadis itu berjalan gontai menyusuri gang sempit menuju rumah petaknya. Matanya bengkak, hidungnya merah, dan seragam kerjanya yang biasa ia banggakan kini terasa berat seperti baju besi yang menghimpit dada. Sesampainya di rumah, Rania langsung menghambur ke pelukan neneknya yang sedang menyulam di balai-balai bambu. Tangisnya pecah seketika, menumpahkan segala rasa sakit dituduh sebagai pencuri oleh orang yang mulai ia sayangi. Namun, nenek Rania bukanlah wanita lemah. Dengan tangan keriputnya yang hangat, beliau mengusap kepala cucu semata wayangnya itu. Enduk, dengarkan nenek. Suara nenek terdengar lirih tapi tegas, menembus isak tangis Rania. Orang jujur itu memang banyak ujiannya. Tapi ingat, kalau kamu merasa benar, jangan lari. Kalau kamu lari, berarti kamu membenarkan tuduhan mereka. Gusti Allah tidak tidur. Hapus air matamu, lawan fitnah itu dengan bukti, bukan dengan air mata. Kata-kata nenek bagaikan cambuk yang membangunkan Rania dari keterpurukan. Rania menghapus air matanya kasar. Benar kata nenek. Ia tidak boleh kalah. Rania mulai memutar otaknya, mengingat-ingat kejadian di hari berkas itu terkirim. Sekelebat ingatan muncul. Sore itu, Fiona meminjam laptopnya dengan alasan mendesak karena baterai ponselnya mati. Fiona berada di ruangannya sendirian cukup lama. Fiona, desis Rania geram. Kepingan teka-teki itu mulai menyatu. Tanpa membuang waktu, Rania segera berlari ke rumah teman masa kecilnya, Anto, yang tinggal di ujung gang. Anto adalah seorang pemuda jenius komputer yang sehari-hari bekerja sebagai teknisi servis laptop di pasar loak. Namun kemampuannya setara dengan ahli teknologi informasi perusahaan besar. Tuh, tolong aku. Ini soal hidup dan matiku, pinta Rania sambil menyodorkan laptopnya. Anto dengan sigap memeriksa, jeroan, laptop Rania. Jemarinya menari lincah di atas papan ketik, menelusuri jejak-jejak digital yang tersembunyi jauh di dalam sistem, yang tidak mungkin bisa dihapus hanya dengan menekan tombol hapus biasa. Setelah 1 jam yang menegangkan, mata Anto berbinar. Ketemu, seru Anto. Lihat ini, Ran. Catatan sistem menunjukkan bahwa saat file itu dikirim, laptopmu tidak tersambung ke jaringan nirkabel kantor. Laptopmu tersambung ke jaringan pribadi dari sebuah ponsel pintar. Nama perangkatnya tertulis jelas di sini, iPhone 15 Pro Max milik Fiona. Rania ternganga melihat deretan kode di layar itu. Bukti itu terpampang nyata. Fiona menggunakan koneksi internet dari ponselnya sendiri saat mengirim data curian itu, dan jejak, alamat digital, ponselnya terekam sempurna di dalam sistem laptop Rania. Senyum kemenangan perlahan terukir di bibir Rania. Ia kini memegang senjata pamungkas. Bukan hanya untuk membersihkan namanya, tapi juga untuk menyelamatkan Firza dari ular berbisa yang selama ini berada di sampingnya. Sepeninggal Rania, kantor yang megah di Jalan Ijen itu kembali menjadi seperti sedia kala. Sunyi, dingin, dan sangat rapi. Tidak ada lagi suara cempreng yang menyapa selamat pagi, tidak ada lagi aroma rempah jamu yang menyeruak di antara bau pengharum ruangan, dan tidak ada lagi sosok gadis ceroboh yang membuat Firza senam jantung setiap hari. Seharusnya, Firza merasa lega. Hidupnya kembali teratur sesuai standar kesempurnaan yang ia agungkan. Namun anehnya, kesunyian ini justru terasa mencekik lehernya. Sudah 3 hari berlalu, dan kondisi Firza justru semakin memburuk. Insomnia atau gangguan susah tidurnya kambuh dengan ganas. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin tebal, membuatnya terlihat seperti panda yang kelelahan. Kopi hitam premium yang ia minum rasanya kini hambar dan justru membuat perutnya perih.
seolah tubuhnya menolak kafein dan merindukan kehangatan jamu kunyit asam buatan Rania yang dulu selalu ia cibir. Firza menjadi jauh lebih sensitif. Ia memarahi staf hanya karena kesalahan pengetikan satu huruf atau posisi kursi yang miring sedikit saja. Sore itu, saat sedang mencari dokumen kontrak di laci meja Rania yang sudah kosong, tangan Firza menyentuh sebuah benda. Sebuah buku catatan kecil bersampul batik yang agak lusuh tertinggal di sudut laci. Penasaran, Firza membuka buku itu. Awalnya ia mengira akan menemukan catatan rahasia atau bukti kejahatan lainnya. Namun, saat ia membalik halaman demi halaman, pertahanannya perlahan runtuh. Buku itu tidak berisi data perusahaan maupun strategi bisnis. Tulisan tangan Rania yang bulat-bulat dan sedikit berantakan memenuhi setiap lembar dengan catatan-catatan kecil tentang dirinya. Penting. Pak Bos, Firza punya mak akut. Jangan kasih kopi di atas jam 3 sore, nanti malamnya dia kesakitan. Catatan, kalau kuping Pak Bos merah, berarti dia lagi nahan marah atau malu. Segera kasih air dingin. Resep jamu anti-stres untuk tuan perfeksionis. Kunyit, asam jawa, sedikit gula aren, dan banyak doa biar dia nggak galak-galak. Firza tertegun membaca tulisan itu. Di halaman terakhir, ada sebuah sketsa kartun jelek bergambar dirinya yang sedang cemberut, dengan tulisan di bawahnya, "Semangat Pak Bos. Bapak itu sebenarnya baik, cuma gengsinya setinggi Gunung Semeru." Tanpa sadar, sudut bibir Firza terangkat. Senyum tipis yang getir. Dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang menghantam tiba-tiba. Logika bisnisnya berteriak bahwa bukti digital tidak mungkin bohong, tapi hati kecilnya kini memberontak. Mungkinkah seseorang yang memperhatikan detail kesehatannya sedalam ini, tega menusuknya dari belakang demi uang? Seseorang yang mendoakannya agar tidak stres, apakah mungkin bersekongkol dengan musuh? Firza menutup buku itu dan mendekapnya erat. Ia sadar, ia merindukan gadis itu. Dan untuk pertama kalinya, sang tuan perfeksionis mulai meragukan keputusannya sendiri. Malam itu, suasana di sebuah kafe berkonsep lawas di kawasan kayu tangan Heritage terasa begitu eksklusif. Firza sedang mengadakan pertemuan penting dengan para investor utama untuk menyelamatkan reputasi perusahaannya pasca kebocoran data. Di sampingnya duduk Fiona, yang tampil anggun dan percaya diri, seolah dialah pahlawan yang setia mendampingi Firza di masa sulit. Fiona tersenyum menang, yakin bahwa posisinya di sisi Firza kini tak tergantikan. Namun, ketenangan rapat itu terusik. Pintu kafe terbuka lebar. Bukan pelayan yang masuk, melainkan Rania. Gadis itu masih mengenakan pakaian sederhananya, namun kali ini, ada kilat keberanian di matanya yang membuat siapapun enggan menghalanginya. Rania berjalan tegap membelah ruangan, langsung menuju meja utama tempat Firza dan Fiona duduk. "Maaf saya lancang mengganggu rapat penting ini." Suara Rania terdengar lantang, memecah keheningan. "Tapi saya tidak bisa membiarkan kebohongan duduk manis di kursi kehormatan." Fiona langsung berdiri, wajahnya memerah karena marah. "Untuk apa kamu kesini?" "Satpam. Usir perempuan pencuri ini." Firza terdiam, matanya terkunci pada sosok Rania. Ada rasa rindu yang menyeruak, tapi egonya menahannya untuk bicara. Rania tidak gentar sedikit pun. Ia meletakkan laptop tuanya di atas meja marmer itu dengan bunyi tak yang tegas. Tanpa banyak bicara, ia memutar layar laptop itu ke arah Firza dan para investor. Di sana terpampang data log sistem yang sudah digali oleh Anto. "Pak Firza, silakan lihat sendiri," ucap Rania, jarinya menunjuk baris kode yang disorot warna kuning. "Bapak menuduh saya mengirim data rahasia itu dari laptop saya." "Itu benar. Tapi Bapak lupa memeriksa satu hal, dari mana koneksi internetnya berasal." Rania menarik napas panjang, lalu menatap tajam tepat ke manik mata Fiona. "Sistem mencatat, pada jam pengiriman data itu, laptop saya tidak terhubung ke Wi-Fi kantor. Laptop saya terhubung melalui sambungan internet pribadi dari perangkat bernama iPhone 15 Pro Max Fiona. Ini adalah jejak digital yang tidak bisa dihapus. Nona Fiona, Anda meminjam laptop saya, dan Anda lupa mematikan nama perangkat Anda saat mencuri data itu." Ruangan itu mendadak hening, seolah pasokan oksigen tersedot habis. Wajah Fiona yang tadinya merah padam kini berubah pucat pasi seputih kertas. Ia gelagapan, mencoba mencari alasan,
tapi bukti di layar itu terlalu telak. Para investor mulai berbisik-bisik, menatap Fiona dengan tatapan menghakimi. Firza menatap layar itu, lalu beralih menatap Fiona yang gemetar. Rahangnya mengeras. Ia sadar ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Mempercayai ular berbisa dan mengusir permata yang tulus. Firza perlahan berdiri, tatapannya pada Fiona begitu dingin hingga membuat wanita itu mundur ketakutan. Fiona, suara Firza rendah namun menggelegar. Keluar dari sini sebelum saya panggil polisi. Fiona tidak punya pilihan lain. Dengan rasa malu yang tak tertahankan, ia menyambar tasnya dan berlari keluar kafe, meninggalkan harga dirinya yang hancur lebur di lantai. Rania menang. Kebenaran akhirnya terungkap di bawah sorot lampu antik kayu tangan. Setelah Fiona pergi dengan menanggung malu yang tak terhingga, Rania tidak menunggu tepuk tangan atau ucapan terima kasih dari para investor yang masih terpaku. Ia menutup laptop tuanya dengan tenang, lalu membungkuk sopan sebentar sebelum membalikkan badan. Bagi Rania, misinya sudah selesai. Harga dirinya sudah kembali utuh, dan itu sudah lebih dari cukup. Ia melangkah keluar kafe, menghirup udara malam kayu tangan yang sejuk, lalu berjalan cepat menuju halte angkutan umum terdekat. Ia hanya ingin pulang, tidur, dan melupakan semua drama orang kaya ini. Namun, di dalam kafe, Firza tersadar dari keterkejutannya. Melihat punggung Rania yang semakin menjauh di balik kaca jendela, kepanikan luar biasa melanda hatinya. Ia sadar, jika ia membiarkan Rania pergi malam ini, ia mungkin akan kehilangan gadis itu selamanya. Tanpa mempedulikan citranya sebagai CEO yang berwibawa, Firza meninggalkan para investor yang masih bingung begitu saja. Rapat ditunda, seru Firza singkat sambil berlari kencang keluar kafe. Pemandangan langka pun terjadi di sepanjang trotoar kayu tangan yang ramai oleh wisatawan malam itu. Seorang pria tampan dengan setelan jas mahal yang berantakan, berlari terengah-engah mengejar seorang gadis berkerudung yang berjalan sangat cepat seolah sedang ikut lomba jalan cepat. Rania, tunggu. Rania, berhenti, teriak Firza, suaranya memecah keriuhan pengamen jalanan. Rania mendengar panggilan itu, tapi ia justru mempercepat langkahnya. Hatinya masih sakit. Namun, kaki panjang Firza tentu lebih unggul. Tepat di dekat lampu merah penyeberangan, Firza berhasil menyusul dan menarik lembut lengan Rania. Keduanya berhenti dengan napas tersengal-sengal, menjadi tontonan para pejalan kaki dan pengendara motor yang sedang berhenti. "Lepaskan, Pak," ucap Rania dingin tanpa menoleh. "Urusan kita sudah selesai. Nama saya sudah bersih, kan? Saya mau pulang." "Belum. Urusan kita belum selesai," jawab Firza ngotot, masih menahan tangan Rania agar tidak kabur. Rania berbalik, menatap Firza dengan mata yang berkaca-kaca namun tajam. "Apalagi? Utang ganti rugi jas Bapak yang 20 juta itu sudah lunas dengan kerja keras saya selama ini. Saya tidak punya utang apa-apa lagi sama Bapak." Firza terdiam sejenak, menatap wajah gadis yang selama ini ia sia-siakan. Di bawah sorot lampu jalanan kota Malang yang syahdu, ego Firza runtuh sepenuhnya. "Memang, utang jas kamu sudah lunas," kata Firza dengan suara yang melembut, sangat berbeda dari nada bicaranya yang biasanya ketus. "Tapi sekarang gantian. Saya yang punya utang besar sama kamu, Rania." "Bapak punya utang apa? Uang saya tidak pernah Bapak pinjam," tanya Rania bingung. Firza melangkah maju satu langkah, menatap lekat-lekat mata Rania. "Saya punya utang perasaan. Kamu sudah menyita hati dan pikiran saya sampai saya tidak bisa tidur berhari-hari. Dan utang itu bunganya sangat tinggi, Rania. Saya tidak tahu cara melunasinya kalau kamu pergi." Wajah Rania seketika memerah, lebih merah dari lampu lalu lintas di samping mereka. Orang-orang di sekitar yang mendengar percakapan itu mulai bersorak dan bertepuk tangan, menggoda pasangan yang sedang drama itu. Rania menutup wajahnya karena malu, tapi di balik tangannya, senyum kecil mulai terbit. Firza, si tuan perfeksionis, baru saja menyatakan perasaannya di tengah jalan raya. 1 bulan telah berlalu sejak insiden kejar-kejaran di kayu tangan. Pagi itu, suasana di apotek Sehat Sentosa, dekat pasar besar kembali ramai seperti biasa. Aroma obat-obatan dan suara percakapan pengunjung memenuhi ruangan. Rania sedang sibuk melayani pembeli di balik etalase kaca,
Cekatan membungkus obat sambil sesekali melempar senyum ramah. Hidupnya kembali normal. Namun hatinya selalu berdebar setiap kali pintu kaca apotek terbuka. Tiba-tiba, lonceng pintu berbunyi. Sesosok pria tegap dengan kemeja biru muda yang digulung santai, hingga siku melangkah masuk. Itu Firza. Namun, ada yang berbeda kali ini. Tidak ada lagi wajah masam atau kaki yang mengetuk-ngetuk lantai karena tidak sabaran. Firza berjalan tenang menuju mesin antrean, mengambil secari kertas nomor, dan duduk manis di kursi tunggu yang berjejalan dengan ibu-ibu. Pemandangan seorang bos besar yang rela duduk berhimpitan demi menunggu giliran, membuat beberapa pengunjung berbisik kagum. Jantung Rania berdegup kencang melihatnya. Ia mencoba tetap fokus bekerja, meski tangannya sedikit gemetar. Akhirnya, nomor antrean Firza dipanggil. Pria itu bangkit, berjalan mantap menuju konter tempat Rania berdiri. Senyum tipis yang menawan terukir di bibirnya, membuat Rania nyaris lupa cara bernapas. "Selamat siang, Mas. Mau tebus obat apa?" tanya Rania dengan nada profesional yang dibuat-buat, berusaha menutupi kegugupannya. "Saya mau menebus resep seumur hidup untuk mengobati hati saya yang kosong," jawab Firza dengan suara lembut namun terdengar jelas oleh orang-orang di sebelah mereka. Rania mengerutkan kening, bingung namun pipinya mulai memanas. "Mana resep dokternya, Pak? Kalau tidak ada resep dokter, tidak bisa saya layani." Firza merogoh saku kemejanya. Bukan kertas resep dokter yang ia keluarkan, melainkan secari kertas memo berwarna merah muda, warna yang sama dengan kostum kelinci Rania dulu. Ia menyodorkannya pada Rania. Rania menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana, tertulis dengan tulisan tangan Firza yang rapi dan tegak bersambung. Resep, 1 orang Rania untuk mendampingi Firza. Dosis, setiap hari, setiap jam, setiap detik. Efek samping, bahagia dunia akhirat. Peringatan, tidak boleh ditolak. Rania menutup mulutnya, menahan tawa bercampur haru. Matanya berkaca-kaca membaca tulisan gombal dari pria yang dulunya sangat kaku dan anti-romantis ini. Belum sempat Rania berkomentar, Firza mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru dari saku celananya. Di tengah keramaian apotek, di depan puluhan pasang mata yang menonton, Firza meletakkan kotak cincin itu di atas meja kaca, tepat di tempat dulu botol obat merah pernah pecah. "Rania," ucap Firza sungguh-sungguh. "Dulu kita mulai dengan pertengkaran di sini. Sekarang, saya ingin kita mulai sesuatu yang baru di tempat yang sama. Maukah kamu menjadi penyembuh hati saya selamanya?" Suasana apotek hening seketika, lalu meledak dalam sorak-sorai. Ibu-ibu yang antre bertepuk tangan heboh, menyuruh Rania segera menerima. Dengan air mata bahagia yang menetes, Rania mengangguk mantap. "Saya terima resepnya, Pak Bos. Tapi awas ya kalau telat bayar tagihan cintanya," canda Rania di sela tangis bahagianya. Firza tertawa lepas, tawa paling bahagia yang pernah ia keluarkan seumur hidupnya. Ia tidak lagi peduli pada antrean, pada citra, atau pada kuman. Ia hanya peduli pada gadis sederhana di depannya yang kini resmi menjadi calon masa depannya. Berita tentang kejahatan Fiona menyebar dengan cepat di kalangan pebisnis kota Malang. Akibatnya, nama Fiona masuk dalam daftar hitam. Tidak ada satupun perusahaan yang mau bekerja sama dengannya lagi. Karirnya hancur dalam semalam. Suatu pagi, Fiona tampak berdiri di lobi kantor Firza dengan penampilan kacau, jauh dari kesan elegan yang dulu ia banggakan. Ia mencoba mencegat Firza untuk memohon ampun. Namun, Firza yang berjalan bergandengan tangan dengan Rania, melewatinya begitu saja tanpa menoleh sedikitpun. Bagi Firza, Fiona hanyalah masa lalu yang tidak layak mendapatkan sedetik pun waktunya. Itu adalah pembalasan yang paling menyakitkan, dianggap tidak ada. Setelah membereskan urusan kantor, tantangan sesungguhnya bagi Firza baru dimulai. Ia harus meminta restu kepada satu-satunya wali Rania, yaitu neneknya. Firza memarkir mobil mewahnya di ujung gang sempit di pinggiran Sungai Brantas, karena jalan menuju rumah Rania tidak muat untuk dilewati mobil. Dengan kemeja rapi yang kontras dengan lingkungan sekitar, Firza berjalan kaki menyusuri gang, diikuti tatapan penasaran warga sekitar. Sesampainya di rumah petak Rania yang sederhana namun bersih, nenek Rania sudah menunggu duduk di balai-balai bambu. Wajah tua itu tampak garang.
Matanya menatap Firza penuh selidik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di hadapan nenek tersaji cobek batu besar berisi nasi hangat, tempe goreng, dan sambal bawang yang ulekan cabainya masih kasar dan merah menyala. Aromanya pedas menyengat hidung. "Jadi kamu bos yang mau melamar cucuku?" tanya nenek dengan suara serak namun berwibawa. "Rania itu gadis desa, lidahnya ndeso. Kalau kamu mau sama dia, kamu harus bisa makan apa yang dia makan. Habiskan nasi sambal ini, baru nenek kasih restu." Rania melotot kaget. Ia tahu betul Firza punya perut sensitif dan tidak bisa makan pedas. "Nek, jangan begitu. Mas Firza nggak bisa makan pedas, nanti dia sakit." Namun, Firza mengangkat tangannya, menghentikan Rania. Ia menatap nenek dengan tatapan menantang. Harga dirinya sebagai laki-laki sedang diuji. "Saya sanggup, Nek," jawab Firza mantap, meski jakunnya naik turun menelan ludah melihat biji-biji cabai setan di cobek itu. Dengan tangan gemetar, Firza mulai menyuapkan nasi bercampur sambal itu ke mulutnya. Suapan pertama, wajahnya langsung memerah. Suapan kedua, keringat sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Suapan ketiga, mata Firza mulai berair dan bibirnya terasa bengkak seperti disengat lebah. Pedasnya luar biasa, seolah membakar lidah dan kerongkongannya. Namun, Firza tidak berhenti. Ia terus makan sambil sesekali meminum air putih dari kendi tanah liat. Ia ingin membuktikan bahwa cintanya pada Rania jauh lebih besar daripada rasa pedas ini. Melihat kegigihan Firza yang sampai bercucuran air mata dan ingus demi menghabiskan sambal itu, pertahanan nenek akhirnya runtuh. Nenek tertawa terkekeh, menepuk punggung Firza dengan keras. Wis, sudah. Nenek percaya kamu serius," ucap nenek sambil menyodorkan segelas teh manis hangat. "Laki-laki yang berani menderita demi perempuannya, itu baru laki-laki sejati. Nenek restui kalian." Firza tersenyum lega dengan bibir yang jontor dan perut yang mulai bergejolak. Ia berhasil menaklukkan benteng terakhir itu, meski harus membayarnya dengan sakit perut semalaman. Hari bahagia itu akhirnya tiba. Sebuah gedung peninggalan Belanda yang megah di Jalan Besar Ijen, disulap menjadi lokasi resepsi pernikahan yang kental dengan adat Jawa. Firza tampak gagah mengenakan beskap bludru hitam dengan sulaman emas, lengkap dengan belangkon yang menutupi rambut rapinya. Sementara Rania, terlihat manglingi dan sangat anggun dengan riasan Paes Ageng Yogyakarta, membuat siapapun yang melihatnya berdecak kagum. Namun, di balik senyum wibawa yang dipamerkan Firza di atas pelaminan, tersimpan penderitaan tersendiri. Firza yang terbiasa duduk nyaman di kursi kerja ergonomis, kini harus berdiri berjam-jam menyalami ribuan tamu. Kakinya mulai terasa kram dan kesemutan. Saat sesi foto bersama tamu VIP, Firza berbisik pelan tanpa menggerakkan bibirnya, teknik ventriloquis dadakan yang ia pelajari demi menjaga citra. "Ran, kaki saya mati rasa. Kalau saya pingsan sekarang, tolong jangan biarkan fotografer mengambil gambar muka saya yang sedang merem," bisik Firza panik. Rania menahan tawa di balik kipas tangannya. Dengan cerdik, ia menggeser posisi berdirinya sedikit, membiarkan bahu Firza bersandar tipis pada bahunya untuk menopang berat badan, sambil diam-diam menginjak ujung selop Firza untuk memberi sinyal semangat. "Tahan, Pak Bos. Tinggal 100 tamu lagi. Anggap saja ini latihan fisik biar kuat menggendong saya nanti," balas Rania menggoda. Malam harinya, setelah pesta usai, mereka akhirnya masuk ke kamar pengantin yang wanginya semerbak oleh ribuan kuntum bunga melati. Suasana mendadak menjadi canggung dan sunyi. Firza duduk di tepi ranjang, melepas beskapnya yang gerah, sementara Rania duduk di depan meja rias, menatap pantulan dirinya yang masih penuh dengan hiasan kepala. "Mas Firza," panggil Rania lembut, membuat jantung Firza berdegup kencang. "Bisa tolong bantu saya? Kepala saya berat sekali, rasanya seperti membawa beban dosa. Tolong lepaskan sanggul dan sirkam-sirkam ini." Firza mendekat dengan gugup. Namun, keromantisan malam pertama itu seketika berubah menjadi komedi. Firza yang mampu menyelesaikan masalah keuangan perusahaan yang rumit dalam hitungan detik, kini takluk oleh jepit rambut. Tatanan sanggul Rania begitu keras dan rumit, penuh dengan puluhan jepit hitam yang tersembunyi bak ranjau darat, ditambah semprotan pengeras rambut yang membuat rambut itu kaku seperti helm. Ini penata riasnya memasang jepit atau memasang paku beton sih? Susah sekali dicarinya.
gerutu Firza sambil menyipitkan mata, tangannya sibuk mengaduk-aduk rambut Rania. Keringat dingin kembali menetes, kali ini bukan karena sambal, tapi karena frustrasi melawan sanggul. Aduh, Mas, itu rambut asli saya yang ditarik. Sakit, pekik Rania. Maaf. Habisnya ini rumit sekali. Lebih rumit dari laporan pajak tahunan, jawab Firza polos. Setelah perjuangan selama setengah jam yang penuh tawa dan rintihan kecil, akhirnya rambut panjang Rania terurai bebas. Firza menatap wajah istrinya yang polos tanpa riasan tebal. Rasa lelahnya hilang seketika. Dengan lembut, ia mengecup kening Rania lama sekali. Terima kasih sudah mau sabar menghadapi saya yang kaku ini, bisik Firza tulus. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar, sang tuan perfeksionis akhirnya menemukan tempat istirahatnya yang paling nyaman, yaitu di sisi Rania. Siapa sangka, pernikahan ternyata membawa perubahan drastis pada sifat Firza. Pria yang dulunya dijuluki robot bernyawa karena kedisiplinan dan kekakuannya, kini berubah menjadi bayi besar yang sangat manja jika sudah berada di rumah. Dulu, alarm pukul 5 pagi adalah perintah mutlak bagi Firza untuk bangun dan berolahraga. Namun sekarang, alarm itu hanyalah musik pengantar tidur. Setiap pagi, Rania harus berjuang keras menarik selimut tebal yang melilit tubuh suaminya. Firza bukannya bangun, malah semakin mengeratkan pelukannya pada pinggang Rania, menenggelamkan wajahnya di perut istrinya sambil merengek minta waktu tambahan 5 menit yang ujung-ujungnya menjadi 1 jam. Perubahan menggelikan ini tidak hanya terjadi di rumah, tapi juga terbawa sampai ke gedung perkantoran di Jalan Ijen. Siang itu, suasana di ruang rapat utama sedang sangat tegang. Para manajer divisi duduk kaku, keringat dingin mengalir saat mempresentasikan laporan keuangan kuartal akhir yang sedikit menurun. Firza duduk di ujung meja dengan wajah serius, menatap layar proyektor tanpa berkedip. Jarum jam menunjukkan pukul 12 siang, waktunya makan siang. Alih-alih memesan catering mewah dari restoran Jepang seperti biasanya, Firza mengeluarkan sebuah kotak bekal berwarna biru muda dari tas kerjanya. Kotak bekal itu bergambar kartun kucing, sangat tidak cocok dengan setelan jas mahalnya. Dengan percaya diri, Firza membuka tutup kotak itu di depan para bawahannya yang sedang menahan napas. Saat kotak terbuka, mata semua orang di ruangan itu membelalak. Isi bekal makan siang sang CEO bukanlah bistik daging atau salad premium, melainkan nasi putih yang dibentuk menyerupai wajah beruang lucu yang sedang tersenyum. Mata beruang itu terbuat dari potongan rumput laut, pipinya dari saus tomat merah, dan di sekelilingnya dihiasi sosis goreng yang dipotong menyerupai gurita kecil. Hening. Suasana rapat yang tadinya mencekam mendadak berubah menjadi aneh. Para manajer saling pandang, bahu mereka bergetar menahan tawa. Bimo, sang sekretaris, sampai harus pura-pura batuk dan menutup mulutnya dengan berkas laporan agar tawanya tidak meledak. Melihat reaksi aneh karyawannya, Firza mengangkat alis. Bukannya malu, ia justru tersenyum bangga sambil memutar kotak bekalnya agar semua orang bisa melihat karya seni istrinya dengan lebih jelas. "Kenapa kalian senyum-senyum?" tanya Firza dengan nada santai sambil menusuk salah satu sosis gurita. "Ini mahakarya istri saya. Lihat, detail rumput lautnya sangat presisi. Kalian yang masih bujangan jangan iri ya. Makanya, cepat menikah biar ada yang mengurus gizi kalian, jangan cuma makan mie instan terus." Sontak, seisi ruangan tidak bisa lagi menahan tawa. Ketegangan rapat seketika mencair. Firza menyantap nasi beruang itu dengan lahap dan wajah bahagia, tidak peduli wibawanya sebagai bos galak runtuh seketika oleh sekotak bekal nasi beruang yang menggemaskan. Bagi Firza, rasa masakan Rania jauh lebih lezat daripada hidangan restoran bintang 5 manapun. Kebahagiaan di rumah tangga mereka semakin lengkap ketika setahun kemudian, Rania mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Suatu pagi, Rania tiba-tiba mual hebat saat mencium aroma minyak wangi mahal yang biasa dipakai Firza. Firza yang panik setengah mati langsung membawa istrinya ke rumah sakit, mengira Rania keracunan makanan. Namun, kepanikan itu berubah menjadi tangis haru saat dokter menyatakan bahwa Rania positif hamil. Masa kehamilan Rania menjadi ujian kesabaran tingkat dewa bagi Firza. Rania mengalami masa mengidam yang sangat ajaib. Pernah suatu malam, pukul 2 pagi, Rania menangis meminta dibelikan cilok di alun-alun Batu. Di lain waktu, Rania merengek meminta Firza untuk berjoget dangdut koplo di kamar,
karena bayinya ingin melihat ayahnya bergoyang. Demi istri dan calon buah hatinya, Firza, sang CEO yang kaku itu, rela memutar musik dangdut dan bergoyang canggung di depan kasur sambil menahan malu. Meski penontonnya hanya Rania yang tertawa terpingkal-pingkal. 9 bulan kemudian, tangis bayi perempuan memecah keheningan rumah sakit. Bayi cantik itu diberi nama Kirana. Kirana tumbuh menjadi perpaduan yang unik dan menggemaskan. Wajahnya manis dan teduh persis seperti Rania, namun sifatnya benar-benar menjiplak Firza. Kirana kecil tumbuh menjadi anak yang sangat disiplin, suka mengatur, dan gila kebersihan. 5 tahun berlalu. Di sebuah akhir pekan yang cerah, keluarga kecil itu sedang berpiknik di hamparan hijau kebun teh Wonosari, Lawang. Angin sejuk pegunungan meniup kerudung Rania. Firza yang merasa lelah setelah berlarian mengejar layang-layang, berniat duduk santai di atas rumput. Namun, belum sempat pantatnya menyentuh tanah, suara kecil melengking menghentikannya. "Papa, jangan duduk di situ," teriak Kirana sambil berkacak pinggang, meniru gaya Firza saat memarahi karyawan. Wajah mungilnya tampak serius. "Itu rumputnya basah dan ada tanahnya. Nanti celana papa kotor, susah dicucinya. Papa harus pakai alas." Rania tertawa lepas melihat pemandangan itu. Firza, yang ditakuti ratusan karyawan, kini tak berkutik diomeli oleh bocah 5 tahun. Firza tersenyum pasrah, lalu mengangkat Kirana ke dalam gendongannya dan memeluk Rania dengan tangan satunya. Sambil memandang hamparan kebun teh yang hijau dan langit biru yang luas, Firza membatin dalam hatinya. Dulu, ia berpikir sukses itu adalah angka 0 yang berderet di rekening bank, jabatan tinggi, dan hidup yang serba sempurna tanpa cacat. Namun hari ini, ia sadar ia salah besar. Sukses yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa pulang ke rumah, melihat senyum Rania, dan mendengar celoteh Kirana. Gadis apotek yang dulu menumpahkan obat merah di jasnya, ternyata benar-benar menjadi obat paling mujarab yang menyembuhkan hidupnya selamanya. Itulah tadi kisah perjalanan cinta Firza dan Rania dalam Resep Cinta Tuan Perfeksionis. Sebuah bukti bahwa jodoh itu memang misterius. Kadang, orang yang paling menyebalkan di pertemuan pertama, justru adalah orang yang akan menemani kita sampai akhir masa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis di saluran Ken Arok Productions. Semoga kisah ini bisa menghibur dan memberikan inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita-cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.